Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Diana Putri dengan NIM 240701600075, kelas Psikologi 4B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar epistemologi ilmu dan aliran pemikirannya. Lalu apa sih epistemologi itu? Jadi, pengertian epistemologi secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan begitu, epistemologi dapat diartikan sebagai kajian filosofis yang berfokus pada bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Dan menurut Louis O. Katzoff, epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Pandangan ini menegaskan bahwa epistemologi tidak hanya membahas dari mana pengetahuan itu berasal, tetapi juga bagaimana pengetahuan tersebut disusun serta diuji kebenarannya. Lalu yang selanjutnya ada ruang lingkup epistemologi. Jadi, ruang lingkup epistemologi ini secara umum meliputi 3 aspek utama, yaitu ada sumber pengetahuan, proses pengetahuan, dan validitas pengetahuan. Sumber pengetahuan itu berkaitan dengan dari mana pengetahuan itu diperoleh, baik melalui akal, pengalaman, maupun sumber lainnya. Yang kedua, ada proses pengetahuan. Proses pengetahuan ini berkaitan dengan bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh. Sedangkan validitas pengetahuan itu berhubungan dengan bagaimana kebenaran suatu pengetahuan itu diuji dan dapat dipastikan. Oleh karena itu, epistemologi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu pengetahuan itu dapat dianggap benar, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu kita akan membahas aliran pemikiran epistemologi. Di sini ada 3 aliran pemikiran. Yang pertama ada rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga kritisme. Yang pertama ada rasionalisme dalam ilmu pengetahuan. Jadi, rasionalisme itu merupakan salah satu aliran dalam epistemologi yang menempatkan akal atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui pemikiran logis dan penalaran rasional tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pengalaman indrawi. Dalam pandangan rasionalisme ini, akal manusia memiliki kemampuan untuk mencapai pengetahuan yang bersifat pasti dan universal melalui proses berpikir yang sistematis. Untuk tokoh utama pada aliran ini adalah René Descartes, yang dikenal sebagai pelopor rasionalisme modern. Ia mengemukakan pernyataan terkenal, yaitu cogito ergo sum, yang memiliki arti, aku berpikir maka aku ada. Kalimat tersebut berarti bahwa aktivitas berpikir itu merupakan dasar utama dalam memperoleh kepastian pengetahuan. Menurut Descartes ini, akal memiliki peran penting sentral dalam menemukan kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Sehingga pengetahuan yang diperoleh melalui rasio ini dianggap lebih dapat dipercaya dibandingkan pengetahuan yang hanya bersumber dari pengalaman. Secara umum, rasionalisme memiliki beberapa ciri utama, yaitu mengutamakan logika dan penalaran. Yang kedua, menggunakan metode deduktif, itu dari prinsip umum ke kasus yang khusus. Yang ketiga, menghasilkan pengetahuan yang bersifat universal dan pasti. Jadi, melalui pendekatan deduktif ini, rasionalisme berusaha membangun pengetahuan dari prinsip-prinsip dasar yang dianggap benar,
kemudian diturunkan menjadi kesimpulan yang lebih spesifik. Untuk aliran rasionalisme ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu terletak pada kemampuannya memberikan dasar logika yang kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu pasti seperti matematika dan logika formal. Untuk kelemahannya yaitu kurang memperhatikan realitas empiris dan berpotensi menghasilkan pengetahuan yang terlalu abstrak serta jauh dari kenyataan. Aliran rasionalisme ini dalam praktiknya banyak diterapkan dalam bidang matematika, yang dimana rumus dan teorema diperoleh melalui penerapan logis, tanpa harus selalu diuji melalui pengalaman empiris. Untuk aliran yang kedua, yaitu ada aliran empiris dalam ilmu pengetahuan. Jadi, empiris ini merupakan salah satu aliran dalam epistemologi yang menyatakan bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman indrawi, berbanding terbalik dengan aliran yang sebelumnya. Jadi, di dalam pandangan ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui proses pengamatan, pengalaman, serta interaksi langsung dengan lingkungan. Oleh karena itu, pengalaman menjadi dasar utama dalam pembentukan pengetahuan, sehingga apa yang diketahui manusia sangat bergantung pada apa yang dialaminya secara nyata. Untuk tokoh utama dalam aliran empiris ini, yaitu ada John Locke dan David Hume. John Locke memperkenalkan konsep tabula rasa, yaitu bahwa pikiran manusia pada awalnya seperti kertas kosong yang belum berisi apapun. Ia menyatakan bahwa seluruh pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman yang kemudian mengisi kertas kosong tersebut. Sementara menurut David Hume, ia menegaskan bahwa semua isi pemikiran manusia itu berasal dari kesan-kesan atau impressions yang diperoleh melalui pengalaman, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Secara umum, empiris ini memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama yaitu mengutamakan pengalaman dan observasi. Yang kedua, menggunakan metode induktif, yaitu dari fakta khusus menuju generalisasi umum. Yang ketiga, menghasilkan pengetahuan yang bersifat faktual dan konkret. Jadi, metode induktif ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan data-data empiris yang dikumpulkan melalui pengamatan. Untuk aliran empiris sendiri juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan dari empiris ini terletak pada kemampuannya menghasilkan pengetahuan yang berdasarkan kenyataan yang dapat diamati dan diuji. Hal ini menjadikan empiris sebagai salah satu dasar penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam bidang sains yang mengandalkan observasi dan eksperimen. Namun demikian, empiris ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak semua pengetahuan dapat diperoleh hanya melalui pengalaman indrawi, terutama yang berkaitan dengan konsep-konsep abstrak seperti matematika dan filsafat. Selain itu, pengalaman manusia juga memiliki keterbatasan dan dapat menimbulkan kesalahan dalam penafsirannya. Nah, di dalam praktiknya, empiris ini banyak diterapkan dalam penelitian ilmiah yang menggunakan metode eksperimen dan observasi, seperti dalam ilmu biologi, fisika, dan ilmu sosial. Jadi, melalui pendekatan ini, pengetahuan diperoleh secara sistematis berdasarkan data empiris yang dapat diuji kebenarannya, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada aliran kritisme sebagai sintesis epistemologi. Jadi, kritisme ini merupakan aliran dalam epistemologi yang berupaya menggabungkan kedua aliran sebelumnya, yaitu rasionalisme dan empirisme, menjadi satu pendekatan yang lebih seimbang. Aliran ini dikembangkan oleh Immanuel Kant sebagai respon terhadap kelemahan masing-masing aliran tersebut. Dalam pandangan kritisme, pengetahuan tidak semata-mata bersumber dari akal maupun pengalaman saja,
melainkan merupakan hasil interaksi antar keduanya. Dan menurut Immanuel Kant sendiri, pengetahuan manusia itu terbentuk melalui kerjasama antara akal atau rasio dan pengalaman atau empiris. Akal berfungsi sebagai pemberi bentuk atau struktur terhadap pengetahuan, sedangkan pengalaman itu menyediakan materi atau isi dari pengetahuan tersebut. Dengan begitu, tanpa pengalaman, pengetahuan akan kosong, dan tanpa akal, pengetahuan tidak akan terstruktur secara sistematis. Dari pandangan ini menunjukkan bahwa proses mengetahui tidak bersifat pasif, melainkan aktif, karena melibatkan kemampuan kognitif manusia dalam mengelola pengalaman. Dan di sini juga Immanuel Kant membedakan antara noumena dan fenomena. Untuk noumena sendiri adalah realitas pada diri sendiri yang tidak dapat diketahui secara langsung oleh manusia, sedangkan fenomena adalah realitas yang telah ditangkap oleh indera dan diolah melalui akal. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki keterbatasan dalam memahami realitas secara mutlak, karena pengetahuan yang diperoleh selalu dipengaruhi oleh struktur kognitif manusia. Untuk ciri utama kritisme itu ada 3. Yang pertama yaitu penggabungan antara rasio dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, penekanan pada peran aktif struktur berpikir manusia dalam proses mengetahui, serta pendekatan yang lebih seimbang dibandingkan rasionalisme dan empirisme. Dalam hal ini, kritisme tidak menolak pengalaman maupun akal, tetapi justru mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka epistemologi yang lebih utuh. Kritisme juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan dari kritisme ini terletak pada sifatnya yang lebih komprehensif, karena mampu mengatasi kelemahan rasionalisme yang terlalu mengandalkan akal serta empirisme yang terlalu menekankan pengalaman. Dengan menggabungkan keduanya, kritisme ini memberikan dasar yang lebih kuat dalam memahami proses terbentuknya pengetahuan. Namun demikian, aliran ini juga memiliki kelemahan, yaitu membatasi kemampuan manusia dalam mengetahui realitas secara utuh. Karena manusia hanya dapat memahami fenomena dan tidak mampu menjangkau realitas pada dirinya sendiri secara langsung. Dan untuk kritisme ini dalam praktiknya banyak diterapkan dalam penelitian modern. Hal ini terlihat dari penggunaan teori sebagai hasil pemikiran rasional dan data empiris sebagai hasil observasi yang saling melengkapi dalam proses penelitian. Dengan begitu, pengetahuan yang dihasilkan menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang selanjutnya, apa sih perbedaan dari ketiga aliran tersebut? Jadi, dalam kajian epistemologi terdapat 3 aliran utama yang sering dibandingkan, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisme tadi. Ketiga aliran ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal sumber pengetahuan, metode yang digunakan, serta karakteristik pengetahuan yang dihasilkan. Untuk rasionalisme sendiri menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan. Empirisme menitikberatkan pada pengalaman indrawi, sedangkan kritisme ini berusaha mengintegrasikan antar keduanya dalam satu kerangka yang lebih seimbang. Untuk perbedaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk aspek sumber utamanya, rasionalisme ini berasal dari akal, empirisme pengalaman, dan kritisme keduanya, yaitu akal dan pengalaman. Untuk metodenya, rasionalisme menggunakan metode deduktif, empiris menggunakan induktif, dan kritisme menggunakan kombinasi keduanya, yaitu deduktif dan induktif. Untuk sifat pengetahuannya, rasionalisme ini bersifat universal dan pasti. Empiris bersifat faktual dan konkret, sedangkan kritisme itu bersifat sintesis dan kontekstual. Untuk kelebihannya, rasionalisme ini memiliki kelebihan dari logis dan sistematisnya. Empiris berdasarkan kenyataan, sedangkan kritisme lebih seimbang dan komprehensif.
Untuk kelemahannya, rasionalisme cenderung abstrak, empiris terbatas pada pengalaman, dan kritisme relatif kompleks. Jadi dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa setiap aliran itu memiliki keunggulan sekaligus keterbatasannya masing-masing. Rasionalisme unggul dalam menghasilkan pengetahuan yang bersifat logis dan universal, sedangkan seringkali terlalu abstrak dan kurang memperhatikan realitas empiris. Sebaliknya, empiris mampu menghasilkan pengetahuan yang konkret dan berbasis fakta, namun terbatas pada apa yang dapat diamati oleh indera. Sementara itu, kritisme ini hadir sebagai upaya untuk menggabungkan kekuatan antar keduanya meskipun pendekatannya cenderung lebih kompleks dalam penerapannya. Untuk kesimpulannya, jadi epistemologi itu merupakan ilmu yang menunjukkan bahwa rasionalisme, empirisme, dan kritisme itu merupakan tiga aliran utama yang memiliki peran penting dalam proses terbentuknya pengetahuan. Rasionalisme menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan, sementara empiris menitikberatkan pada pengalaman indrawi sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan. Di sisi lain, kritisme hadir sebagai sintesis yang menggabungkan antar keduanya, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih seimbang. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, ketiga aliran ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi satu sama lain, di mana teori disusun melalui penalaran rasionalisme, diuji melalui pengalaman empiris, dan dianalisis secara kritis untuk memperoleh kebenaran yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian untuk pemaparan materi dari saya tentang epistemologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.